Meski dalam kondisi pandemi COVID-19 dan juga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 di Kota Palembang, namun suasana kemeriahan momen 17 Agustus hari ini, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, masih tampak di sepanjang Jalan Merdeka Palembang. Belasan pedagang mainan telok abang, telok ukan, dan telok pindang ramai memadati bahu jalan. Tradisi ini muncul hanya setahun sekali, tepatnya bersamaan dengan HUT Republik Indonesia. Untuk mengetahui apa sebenarnya tradisi mainan ini, selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Sriwijaya Pos, Rahmalia, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Lia. Baik, Dea. Iya, Lia, bisa Anda ceritakan bagaimana suasana momen Hari Kemerdekaan di Kota Palembang? Baik. Untuk walaupun kondisi saat ini masih dalam kondisi pandemi dan juga PPKM level 4 yang masih berlanjut hingga 23 Agustus nanti, suasana kemeriahan Kota Palembang untuk 17 Agustus itu masih terasa. Meskipun untuk kegiatan lomba-lomba yang biasanya memang menjadi kemeriahan khasnya 17 Agustus seperti panjat pinang, lomba lari kelereng seperti itu tidak dilaksanakan untuk sementara waktu. Akan tetapi menariknya para pedagang musiman ini yang bisa dikatakan hanya muncul pada saat momen 17 Agustus saja ini ramai memadati di sepanjang Jalan Merdeka. Mengapa mereka hanya khusus berjualan di sana? Karena mengingat ini salah satu tempat ikon yang berseberangan langsung dengan kantor wali kota, dan kedua ini sebagai lambang bahwa perwujudan dari kemerdekaan Republik Indonesia seperti itu, Dea. Nah, salah satunya saya saat ini juga sudah memegang mainan yang sempat saya beli tadi karena ini termasuk mainan yang cukup unik karena mengapa disebutkan telur abang, karena ada satu telur yang diletakkan di atas dari mainan kapal seperti ini. Seperti itu deh ya. Iya, lalu terkait hal ini karena juga masih PPKM ya, pandemi, bagaimana kondisi dari daya beli masyarakat untuk mainan ini? Baik. Walaupun kondisinya masih saat ini pandemi dan juga PPKM level 4 dengan semua keterbatasan dan aturan yang diterapkan pemerintah, bersyukur sekali nyatanya para pedagang musiman ini mengaku omset mereka lebih membaik dibandingkan tahun sebelumnya deh. Karena kalau pada saat awal-awal pandemi, seperti diketahui kalau untuk di Kota Palembang, posisi pandemi itu baru dimulai pada tahun 2020. Nah, pada saat itu memang kondisinya sangat-sangat memprihatinkan dengan kondisi ekonomi masyarakat juga sangat down, dan alhamdulillahnya tahun ini agak sedikit meriah di 17 Agustus kan. Artinya saat ini masyarakat khususnya untuk para pedagang musiman ini mereka beranggapan bahwa ini momentum yang bisa menjadi titik balik mereka untuk kembali bisa menggeliatkan ekonomi kerakyatan. Nah, di sana mereka mengakui bahwa banyak sekali para pembeli yang membeli dagangan mereka yang biasanya kalau saat pandemi tahun lalu hanya bisa laku 5 sampai 10, tapi kalau sekarang itu bisa 2 kali lipatnya. Jadi seperti yang tadi saya sempat wawancara, mereka mengatakan ada dalam satu hari itu bisa di kisaran 20 sampai 30 item mainan baik makanan itu pasti terlaku terjual seperti itu ya. Iya, lalu terkait hal ini, permainan telok abang ini kan juga sudah menjadi permainan wajib ya setiap tahunnya. Lalu bagaimana dengan pelestarian generasi muda terhadap permainan dan jajanan khas 17 Agustus di sana? Baik. Iya. Ini yang menjadi kuncinya deh ya. Ketika kalau di zaman-zaman dahulu beberapa tahun sebelumnya ketika pandemi COVID-19 belum ada nih di Indonesia khususnya, banyak para pedagang mereka adalah maaf bisa dikatakan mereka pedagang yang berusia lanjut ya seperti itu. Nah, tapi kali ini di tahun ini khususnya rata-rata para pedagangnya adalah pedagang-pedagang muda dari generasi milenial. Jadi mereka secara tidak langsung, tadi sempat saya ngobrol dengan salah satu pedagang, mereka ternyata ini adalah tradisi turun-menurun di keluarga mereka yang memang sering berjualan di momen-momen 17 Agustus. Nah, jadi secara tidak langsung untuk cara pelestarian mainan ini mereka dilakukan secara apa ya?
tradisi dari keluarga mereka masing-masing. Jadi anak dari ibu ke anaknya mereka memberitahukan bahwa ini adalah salah satu mainan yang memang hanya ada dan tidak akan ada lagi setelah bulan Agustus seperti itu Dea. Jadi mereka banyak yang belajar bagaimana cara membuat telur ukan, terus juga membuat telur pindang seperti itu. Dan satu lagi yang menjadi ikonnya adalah telur abang. Ini sebenarnya telur rebus biasa Dea, hanya saja diwarnai seperti berwarna merah. Seperti itu Iya. Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Lia sudah berbincang dengan salah seorang pedagang mainan dan juga makanan khas 17 Agustus. Tia Tamera, berikut hasil wawancara lengkapnya untuk Anda. Adanya cuma di sini Agustusan. Di 17 Agustus Iya, di ya? 17 Agustusan baik Kak. Ini kita langganan jual tiap tahunnya nih? Iya, tiap tahun dari turun-menurun jual ini, jual mainan. Nah, untuk satu telur ikan ini berapa kita jual? 5.000. 5.000 ya? Iya, 5.000. Telur ukan itu apa sih, boleh diceritain nggak? Telur ikan itu telur bebek, dicampur lagi dengan ini air daun pandan, terus dicampur sama air kapur. Oh, jadi Dikukus. dikukus. Ya, Berapa lama pengukusan biasanya? kurang lebih 15 menit. 15 sampai menit. 20 menit ya. Jadi telur kuningnya dikeluarkan dulu. Iya, semuanya dikeluarkan, dicampur sama air pandan. Siap. Dua bahan pokok itu saja? Ada campuran lain nggak? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Mungkin dikasih sedikit garam sama air kapur. Ini kan di tengah pandemi ini, mungkin, Ya. peminatnya sendiri seperti apa mungkin? Alhamdulillah lebih meningkat dari tahun kemarin. Lebih ramai ya Iya, tahun ini. lebih Ya? ramai dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin agak lebih sedikit peminatnya, kalau tahun ini lebih meningkat. Kalau untuk harga berapa sih kalau telur ukan, telur pindang dan mainan gitu? Kalau telur-telur ini 5.000, dari 5.000. Kalau mainan ada yang dari 30, 35 gitu. Bervariasi. Iya, bervariasi. Ada cerita nggak sih sebenarnya kenapa kalau tiap Agustusan ada yang jualan seperti ini dulu? Kurang tahu juga. Tapi cerita dari orang tua apa memang tradisi ya? Memang tradisi, ya. Ini unik di jalan ini, hanya ada di jalan. Iya, banyak di jalan ini be, dari ujung sana sampai sana biasanya depan dinas kesehatan. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Juga lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sekali lagi, Dirgahayu Indonesia ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan saya Diamita mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!